Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Ada yang patah hati? Tidak. Kakak nih kayaknya patah hati tadi. Itu dari tadi kakak ini diam-diam terus ya? Saya hibur dulu. Kak, tolong mundur sedikit dong. Cantiknya kelewatan. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, teman-teman semuanya, sebelum kita mulai materi hari ini, perkuliahan hari ini, pertemuan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Monggo ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa tadi, karena saya selalu percaya teman-teman, sehebat apapun kita, setinggi apapun jabatan kita, siapapun bapak kita, maka sehebat apapun kita, siapapun bapak kita, saya selalu percaya bahwa di atas kita selalu ada yang lebih tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa. Agama apapun pasti mengajari kita tentang hal itu. Maka dari itu tidak lupa teman-teman, ketika mau memulai apapun itu, tundukkan kepala sejenak, berkomunikasi dengan Sang Pencipta kita. Oke, kawan-kawan, tadi kita udah sampaikan salam pembuka, berdoa bersama dan lain sebagainya. Ada sedikit motivasi yang saya sampaikan. Selanjutnya saya ingin dong, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada sedikit review dari pertemuan kita minggu lalu. Agar hidup itu kan harus selalu terkoneksi. Kalau sudah tidak terkoneksi, berbahaya tuh kan kawan. Maka dari minggu lalu dengan minggu ini itu harus terkoneksi. Nyambung nggak kalian materi minggu lalu ke materi minggu ini? Maka dari itu saya minta dua mahasiswa untuk maju ke depan dan menyampaikan reviewnya. Atau berdiri di tempat boleh deh. Saya minta kepada Bang Rio ya untuk menyampaikan reviewnya. Silahkan kepada Bang Rio untuk menyampaikan review pertemuan kita di minggu lalu. Silahkan. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi pertemuan minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai pengantar ilmu politik, lalu sejarah perkembangan ilmu politik dari awal Masehi hingga ke setelah Masehi, dan apa sih hubungan ilmu politik itu sebetulnya dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang saya dapatkan sih seperti itu Pak, terima kasih. Terima kasih kepada Bang Rio sudah menyampaikan review pertemuan minggu lalu. Berarti untuk Bang Rio terkoneksi apa yang saya sampaikan minggu lalu. Nah, untuk selanjutnya saya minta perwakilan dari perempuan, ketua kelas deh, Kak Tiara, untuk menyampaikan review pertemuan kita minggu lalu. Silahkan Kak Tiara. Oke. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi selain apa yang sudah dijelaskan oleh Rio, pertemuan sebelumnya membahas juga tentang konsep-konsep ilmu politik, apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup ilmu politik dan pendekatan-pendekatan yang ada dalam ilmu politik. Kiranya itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tiara tadi udah menyampaikan sedikit review dari pertemuan kita minggu lalu. Maka kita hari ini dari minggu lalu kita terstruktur membahas tentang materi perkuliahan. Maka minggu ini kita membahas tentang demokrasi. Nah, itu dia. Nah, maka tujuan dari kenapa kita perlu mempelajari demokrasi lama. Nah, yang pertama, mata kuliah pengantar ilmu politik itu perlu saya sampaikan kepada teman-teman bahwa tidak bosan-bosannya itu berjumlah 3 SKS, program studinya ilmu politik, semesternya semester 1. Jadi semua teman-teman yang datang ke kampus ini harus melalui proses mata kuliah ini dulu, dan ini harus lulus karena ini adalah mata kuliah wajib. Jadi kalau tidak lulus ini maka teman-teman harus mengulang, tidak bisa enggak. Nanti kalau udah semester 7 pengantar ilmu politiknya belum lulus, maka mau tidak mau harus satu kelas lagi dengan junior kalian, anak-anak semester 1. Maka usahakan mata kuliah ini harus lulus. Oke. Untuk mata kuliah ini, deskripsi mata kuliahnya, mata kuliah ini memperkenalkan konsep politik dan ilmu politik kepada mahasiswa. Mahasiswa juga diajak untuk memahami sejarah serta ruang lingkup dari kajian ilmu politik, juga pendekatan-pendekatan di dalamnya.
Itu deskripsi mata kuliahnya. Terus CPMK-nya mahasiswa mampu menjelaskan tentang demokrasi di Indonesia. Jadi bagaimana demokrasi memainkan peran di Indonesia. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, teman-teman harus mengetahui ada 4 yang harus kita capai. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan, yang ketiga keterampilan khusus dan keterampilan umum. Nah, keempat hal ini harus terkoneksi, harus terstruktur. Teman-teman harus menguasainya itu. Maka dari itu kita perlu untuk menjabarkan CPL itu ke dalam CPMK-nya. Apa CPMK-nya? Yang pertama ada 6. Yang pertama adalah memahami konsepsi demokrasi. Yang kedua menganalisis sistem-sistem pemerintahan. Yang ketiga menilai tantangan terhadap demokrasi modern. Nah, demokrasi aja modern, masa kalian masih jadul, ya kan? Terus mengaplikasikan nilai-nilai demokrasi dalam konteks sosial. Nah, konteks sosial itu apa? Berarti di dalam sebuah lingkungan kita. Nah, mengembangkan keterampilan partisipasi politik. Dan yang keenam, mengadvokasi untuk penguatan demokrasi. Nah, bagaimana kita memainkan peran? Kalian sebagai user, bagi saya mahasiswa itu kan user. Nah, ketika kalian pulang ke kampung, kalian bisa menyampaikan kepada orang tua kalian, tetangga kalian, teman-teman kalian bahwa oh demokrasi itu kayak gini. Jangan sampai nih kalian ditanya tentang demokrasi, nggak tahu saya. Kalian belajar nggak tentang demokrasi? Belajar. Siapa dosennya? Pak Habib, gitu kan? Wah, nggak ada apa-apanya berarti gitu. Nah, maka kalian harus menjadi user, menyampaikan. Nggak semua orang seberuntung kalian bisa duduk di sini mendengarkan tentang materi ini. Nah, kalian harus sampaikan materi ini kepada orang lain lagi, karena itu seperti itu seharusnya. Oke, selanjutnya sub CPMK-nya ada 6 juga yang harus kalian dapatkan dari mata kuliah ini. Yang pertama adalah mendefinisikan dan menjelaskan apa itu demokrasi. Yang kedua, membandingkan sistem pemerintahan di dalam proses demokrasi. Yang ketiga, mengidentifikasi tantangan terhadap demokrasi. Yang keempat, mengamalkan nilai-nilai dari demokrasi. Yang kelima, partisipasi dalam proses politik. Dan yang keenam, menganalisis dampak dari kebijakan. Karena ada yang selalu bilang bahwa 2024 itu adalah pesta demokrasi. Nanti kita definisikan apa itu demokrasi. Nah, sistem pembelajarannya. Kita pertama menggunakan WhatsApp, seperti yang udah saya dengan ketua kelas lakukan. Jangan cemburu si jago merah. Kami komunikasi normal aja sebagai dosen dan ketua kelas gitu. Terus yang kedua, project based learning, yaitu menggunakan sistem ceramah. Nanti kalian harus menyampaikan review kepada saya bagaimana kalian tentang materi perkuliahan hari ini atau mata kuliah ini. Terus yang ketiga, kita menggunakan YouTube. YouTube salah satu bagian dari saya mengambil materi dari sana sebagian untuk disampaikan kepada kalian. Karena di generasi kalian lebih senang melihat video daripada membaca. Maka dari itu saya combine dengan YouTube untuk memberikan pengajaran. Terus yang keempat adalah praktisi mengajar. Kalau di kelas B yang lalu saya membawa satu kepala desa. Saya jemput dari Kabupaten Melawi untuk memberikan mata kuliah kepada teman-teman. Itu namanya praktisi mengajar. Praktisi itu berarti aktornya langsung. Kalau kita belajar tentang dewan, berarti si dewan itu harus dibawa ke kelas. Biar dia langsung yang menjelaskan kepada kalian, apa sih kerjanya dewan, ngapain sih mereka di gedung DPRD itu, di Senayan sana, dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Maka kita harus mengkombinasikan keempat hal ini menjadi satu kesatuan dalam proses belajar dan mengajar kita. Itu. Ini anak IA kalau nggak salah, saya lupa. Terus, nah ini dia video. Mari sejenak kita lihat videonya. Oke, teman-teman, mari kita lihat dulu video tentang politik. Tapi disadari atau enggak, ilmu inilah yang kita pakai bahkan dari sejak kita menikah. Ya, bayi yang nangis adalah cara buat dapetin apa? Itu juga dari orang tua kepada semua kita. Atau sampai dewasa nanti ketika bisa jadi calon presiden yang bakal meningkat satu negara, seluruh pelajaran di sini orang dapetin kekuasaan dan di mana sebuah negara nanti orang dengan beragam kebutuhan agar semua bisa sama. Oke. Nah, tadi kita udah melihat video pengertian tentang politik itu sendiri. Nah, di dalam demokrasi itu juga, di dalam politik itu ada nilai-nilai demokrasi. Berarti politik itu, ayo, apa politik itu?
Ada yang tahu? Politik itu adalah seni untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan. Nah, demokrasi ada di dalamnya, di dalam seni untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan itu. Nah, maka kita penting untuk belajar politik, karena di dalam hidup kita tidak terlepas dari proses meraih dan mempertahankan. Setelah mendapatkan pujaan hati, harus dipertahankan nggak? Ya harus. Setelah dapatkan jabatan, harus dipertahankan nggak? Isi TikTok kalian itu adalah tentang politik, tentang dinamika komunikasi dan lain sebagainya. Kaitkan itu. Maka kalian harus terkoneksi dengan hal itu kayak gitu. Nah, kita bahas tentang pengertian demokrasi, demos dan kratos. Bahasa mana kalau os kayak gitu? Bahasa Yunani. Apa yang dimaksud dengan demokrasi? Adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan dan kewenangan untuk mengambil keputusan politik dipegang oleh rakyat. Maka siapa yang disebut oleh rakyat itu? Ayo, kita semua. Gubernur rakyat bukan? Rakyat. Presiden rakyat bukan? Yakin? Yakinlah. Presiden, gubernur, bupati, wali kota, camat itu adalah rakyat. Kita mahasiswa rakyat nggak? Rakyat. Maka semuanya disebut oleh rakyat. Maka pengertian demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kita sendiri. Maka demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Di mana contoh nyatanya? Nggak usah kita bicara jauh-jauh. Di dalam kelas ini itu adalah proses demokrasi. Siapa yang memilih Tiara menjadi ketua kelas? Kita semua kan. Anggap saja kalian itu berada dalam suatu wilayah dan kalian rakyatnya. Kalian perlu dipimpin oleh seorang kepala desa. Nah, dalam konteks ini adalah ketua kelas. Maka ketua kelas ini harus berasal dari kelas ini. Mau nggak kalian ketua kelasnya berasal dari kelas B? Nggak mau kan, harus dari kelas ini. Ya terpilihlah Ibu Tiara atau Kak Tiara ini sebagai ketua kelas kalian. Apa fungsinya Tiara? Siapa yang memilih Tiara? Ya kalian sendiri. Maka Tiara ini dari kelas ini, yang milih adalah Tiara. Terus ketika Tiara menjadi ketua kelas, dia menghubungi saya, menghubungi dosen lainnya, berkomunikasi dengan teman-teman lainnya dan lain sebagainya. Untuk siapa? Untuk kalian. Ketika Pak Habib masuk nggak hari ini? Kalau bisa jangan masuklah Pak, gitu kan, dan lain sebagainya. Nah, nanti informasi yang saya sampaikan kepada Tiara, nanti Tiara sampaikan kepada siapa? Kepada kalian. Nah, kayak gitu contohnya. Maka dari itu demokrasi itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu sederhananya. Seperti itu. Paham ya kira-kira? Mengerti ya? Nanti kalau kalian pulang ke kampung jangan sampai ditanya teman kalian, orang tua kalian, apa itu demokrasi? Ah nggak tahu tuh Pak, gitu kan. Mungkin yang untuk masak sayur itu mungkin Pak, ya kan? Nah itu terasi ya. Oke, demokrasi itu ada beberapa model demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi representatif. Representatif itu apa? Tahu nggak kalian? Representatif itu perwakilan atau diwakilkan. Nah, kalian nggak mungkin semuanya ingin jadi ketua kelas. 43 orang dalam kelas ini, nggak mungkin semuanya ingin jadi ketua kelas, ya nggak? Tetap, saya merasa perlu diwakili, karena Tiara itu memiliki kualifikasi, standar, dan memiliki kualitas. Maka saya wakilkanlah kepada Tiara. Maka terpilihlah Tiara menjadi ketua kelas. Walaupun ketika prosesnya ketika dia sudah terpilih itu, kadang kualitasnya dipertanyakan, ya nggak? Ya waktu pemilihan kita lihat bagus banget orang ini. Dia peduli dengan masyarakat, ketemu sedikit ditraktirnya minum kita, dikasihnya duit minyak kita dan lain sebagainya. Ketika terpilih kok lupa ya dengan saya gitu kan. Ketemu aja nggak noleh, itu biasa di dalam proses demokrasi dan itu dinamika yang terjadi. Nah yang kedua adalah demokrasi langsung. Terjadi ketika warga negara secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan. Apa contohnya? Pengambilan keputusan atau suara. Nah, apa contohnya? Yaitu ketika kita mengadakan musyawarah dan mufakat. Nah, ketika kita ingin memilih ketua kelas, kita bermusyawarah dan bermufakat, berarti itu adalah demokrasi langsung, seperti itu. Nah, demokrasi campuran. Beberapa negara menggunakan elemen ini dari ketua bentuk demokrasi. Misalnya Swiss memiliki kombinasi dari demokrasi representatif dan demokrasi langsung. Kalau kita, kira-kira demokrasi apa? Representatif dan demokrasi langsung. Dua-duanya juga kita laksanakan karena kita ada musyawarah dan mufakat, ada juga pemilihan
langsung seperti pemilu 2024 kelak akan kita langsungkan dalam perwakilan, gitu kan? Kita memilih perwakilan kita. Nah, sebelum saya menutup kelas ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ada sebuah quotes dari seorang Suhogi. Ada yang tahu Suhogi? Siapa Suhogi? Kalian ketika mendeklarasikan diri sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, mulai dari hari itu sebenarnya kalian sudah wajib tahu seorang Suhogi. Nah, Suhogi itu masuk semua, materi serius dia masuk, cinta juga keren banget. Kalau kalian buka di YouTube, ketik Suhogi atau puisi Suhogi, itu keren-keren banget puisinya. Dia meninggal di Gunung Semeru, menghirup uap beracunnya. Dia aktivis 1960-an di era rejimnya Soeharto Soekarno. Dia etnisnya Tionghoa, dia minoritas tapi dia berani bersuara. Ada 3 buku yang dia tulis yang saya tahu. Bukan dia tulis tapi ketidaksengajaannya ditulis. Yang pertama skripsinya yaitu orang-orang di persimpangan kiri jalan. Yang kedua Suhogi sekali lagi. Dan yang ketiga adalah catatan seorang demonstran. Catatan seorang demonstran ini adalah buku yang tidak sengaja dia tulis. Kenapa tidak sengaja? Karena itu adalah catatan hariannya. Di generasi saya masih kenal diari. Nggak tahu di generasi kalian. Masih ada nggak yang betah menulis diari? Tahu kalian diari? Catatan harian, yaitu cara berpacarannya orang-orang zaman dulu lah. Intinya kayak gitu. Nah, diarinya Suhogi itulah yang menjadi sebuah buku yang berjudul Catatan Seorang Demonstran. Kalau saya sih sebagai mahasiswa FISIP wajib punyalah buku itu. Itu keren banget bukunya. Harganya 100-an lebih di warung sastra di Instagram tuh. Bukan brand ambassador ya, cuma kebetulan aja saya tahu gitu kan. Apa yang dikatakan oleh Suhogi, kita seolah-olah merayakan demokrasi. Nah, tetapi memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka yang merugikan pemerintah. Kita tahu demokrasi itu adalah kebebasan berpendapat. Banyak sekali orang-orang yang hilang ketika dia berpendapat. Yang paling kalian tahu siapa? Yang hilang tanpa kabar, tanpa ada proses hukum hingga hari ini. Marsinah, Munir, terus siapa lagi? Wiji Tukul, siapa lagi? Dan banyak orang-orang lainnya. Maka dari itu kita harus patut berbangga hari ini di Indonesia nilai-nilai demokrasi itu sudah sangat tinggi. Namun sayang, kebebasan dalam mengekspresikan diri itu sering disalahartikan. Saya ingin tahu dong, demokrasi itu apa sih sebenarnya? Yaitu kebebasan. Apa itu kebebasan? Ayo. Bebas itu apa? Tidak terikat, apa lagi? Tidak apa? Tidak terikat, apa lagi? Tidak ditekan oleh pihak-pihak lain. Tidak ditekan oleh pihak lain, tidak dipaksa, tidak apa lagi? Ada nggak manusia yang tidak terikat, tidak dipaksa, tidak ditekan oleh pihak lain sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Terus? Demokrasi itu kan kebebasan. Kebebasan itu adalah kita tidak ditekan, tidak diintervensi, tidak disuruh, tidak diatur, tidak lain sebagainya. Terus kebebasan itu apa? Adakah orang yang benar-benar bebas seperti itu hari ini? Tiara, kuliah itu kalau di ruang kelas ini terikat dengan aturan nggak? Berarti terikat kan? Bebas nggak? Tidak kan? Ada yang intervensi nggak? Jelas, karena dosennya yang intervensi kan. Kau harus belajar Tiara, ya kan? Kau harus paham materi yang saya sampaikan, betul nggak? Kalau balik ke rumah, bebas nggak? Enggak juga, ya kan? Tiara pulang jam 10 malam atau pulang jam 3 subuh ada yang marah nggak? Ada. Berarti bebas nggak? Tidak. Nah, terus apa itu bebas? Ayo. Bukan hanya kita yang bingung tentang mendefinisikan bebas itu. Kalian sering nyebut nggak? Saya bebas, saya bebas. Benar nggak? Boleh nggak saya pakai celana dalam aja lari-lari di jalan Ayani? Ada yang marah dengan saya loh. Saya bebas kok. Saya punya hak untuk bebas. Boleh nggak? Secara pribadi boleh-boleh saja. Bebas kan? Nah, tapi secara lingkungan sosial saya boleh nggak? Nggak boleh. Berarti saya nggak bebas dong. Nah, terus apa yang dimaksud dengan kebebasan? Apa yang dimaksud dengan demokrasi yang bebas katanya? Kita juga sering memaknai merdeka itu bebas, iya nggak? Ya. Nah, bebas apa yang dimaksud?
Kita semua terikat. Kalian duduk di warung kopi terikat, harus mentaati aturan. Ada nggak yang datang ke warung kopi, ke CW dan lain sebagainya, langsung datang, langsung naik ke atas meja, duduk di atas meja? Ada nggak? Kenapa nggak melakukan itu? Ada aturan. Karena ada aturan yang mengatur, ada etika, ada moral, ya kan? Berarti bebas nggak? Nggak bebas. Terus kita sering mendefinisikan demokrasi itu bebas, merdeka itu bebas. Bebas itu apa? Ayo, jangan hanya bisa nyebut aja. Ada nggak dosen yang udah ngasih tahu kalian bebas itu apa? Belum kan? Nah, maka hari ini saya kasih tahu. Jadi di PBB juga awalnya mereka latah. Mereka bingung mendefinisikan bebas itu berkaitan dengan hak asasi manusia. Didefinisikan bebas itu tidak terikat, tidak terafiliasi dengan aturan apapun. Jadi bebas. Nah, ketika itu dipakai, maka orang, saya boleh dong ninju tiara? Boleh nggak? Nah, maka kebebasan itu bablas. Maka PBB kembali mengadakan konferensi atau mengadakan pertemuan untuk secara khusus mendefinisikan bebas itu sendiri. Bebas itu hanya 7 kata. Apa arti bebas? Kebebasan kita terikat oleh kebebasan orang lain. Kebebasan kita diatur oleh kebebasan orang lain. Saya bebas mau ninju tiara, tapi tiaranya nyaman nggak saya tinju? Yang nggak nyaman kan, maka saya tidak boleh melakukannya. Saya bebas dong mau lari pakai celana dalam kayak mau telanjang kayak di jalan Ayani lari jogging gitu kan. Telanjang nih umpamanya jogging di Ayani. Saya bebas dong. Kebebasan saya nggak ada masalah. Tapi orang lain enak nggak lihat saya kayak gitu? Nggak sesuai etika, norma dan lain sebagainya yang berlaku di kita. Maka itu tidak boleh saya lakukan. Nah, seperti itu teman-teman. Maka saya rasa paham kan apa yang dimaksud dengan demokrasi bebas, merdeka itu bebas dan lain sebagainya. Tadi kita udah dengarkan bersama materi yang saya sampaikan, maka saya perlu 2 orang dong untuk refleksi atau mereview kembali apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin tadi udah ada yang angkat tangan, Kak Putri. Silakan kepada Kak Putri untuk menyampaikan review materi hari ini. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, Pak. Evaluasi dari saya adalah dari materi yang sudah Bapak jelaskan tadi, setinggi apapun jabatan masih ada yang lebih tinggi, dan kita bisa mengetahui apa itu demokrasi, apa itu kebebasan. Terima kasih Kak Putri sudah menyampaikan. Ya, begitulah hidup, bahwa kita harus selalu ingat bahwa ada di atas kita, ada di atasnya lagi, seperti itu. Nah, selanjutnya saya minta kepada perwakilan dari yang cowok tadi, Bang Leo ya, untuk menyampaikan refleksinya atau reviewnya. Perkenalkan semuanya, nama saya Leonardo. Jadi apa yang telah Bapak sampaikan tadi, yang saya dengar sih pengertian demokrasi ya, demokrasi yang berarti kebebasan. Dan juga bagaimana sih struktur negara kita yang dipimpin oleh presiden, dan bagaimana rakyat itu bekerja. Itu sih Pak, sekian. Oke, terima kasih Bang Leo sudah menyampaikan review, Kak Putri juga. Ya, seperti itulah demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dengan contoh-contoh yang saya sampaikan tadi, bahwa kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa demokrasi itu harus terlaksana dengan baik, harus dipahami secara dewasa, baik itu mengenai sikap, pengertian, dan prinsip-prinsip dari demokrasi itu. Karena kita menganut sistem demokrasi. Demokrasi itu berarti harus memilih perwakilan-perwakilan untuk mewakili suara kita. Nah, di dalam proses pemilihan itu harus dilakukan dengan baik dan benar, sehingga seperti ketua kelas bisa melaksanakan tugasnya dengan baik untuk mewakili teman-temannya. Maka kita di dalam proses pemilu dibagi di dalam zona daerah pilih, atau teman-teman biasa lihat di baliho itu ada tulisan darat, bukan dapil kan. Dapil itu singkatan dari daerah pemilihan. Daerah pemilihan itu menunjukkan adanya perwakilan. Maka dari itu perwakilan inilah menjadi representatif dari nilai-nilai demokrasi itu. Seperti itu teman-teman. Semoga materi ini bisa membawa manfaat untuk teman-teman semuanya. Nanti kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan akan saya sampaikan tugas untuk UAS nanti. Seperti itu, untuk menjelang UAS, untuk mengisi poin nilai tugas teman-teman. Nah, maka dari itu
Terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Terima kasih sudah begitu baik untuk merespon semua pertanyaan, semua permintaan dan lain sebagainya. Terus saya selalu percaya bahwa 3 kata ajaib di dalam hidup ini apa? Yaitu terima kasih, tolong, dan maaf. Selalu gunakan itu di dalam hidup kita karena 3 hal ini menunjukkan kualitas kita. Siapa sebenarnya Habib itu? Siapa sebenarnya Tiara? Siapa itu Putri? Siapa itu Leo? Dan siapa itu Rio? Dari 3 kata inilah menunjukkan kualitas kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Semuanya sehat-sehat. Jaga kesehatan baik-baik. Jangan mudah patah hati. Kalau patah hati, beli lemnya. Kayak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.